besi putar, ini juga banyak alat ukurnya, juga banyak dikembangkan untuk alat ukur berbagai jenis, tidak hanya voltmeter dan ampermeter. Nah, besi putar itu prinsip dasarnya adalah sebuah lilitan yang di dalamnya ditaruh dua magnet, yang satu permanen, yang satu itu yang satu ditempel di as. Nah, bila dialiri arus, maka salah satu semua magnet ini akan magnet yang satunya akan menjadi magnet sehingga semua menjadi magnet, lalu kita manfaatkan tolak menolak atau tarik menarik dari gaya magnet itu untuk gayanya untuk mendapatkan momen atau torsi. Nah, posisi yang penting di sini adalah sebagaimana efektif torsi itu dihasilkan tergantung dari posisi pemasangan magnet, yang satu tetap, yang satu bergerak ini. Jadi ada dua posisi yang mungkin, yaitu sistem tarikan ini atau tarik menarik, kemudian tolakan ya. Tolakan itu kalau posisinya itu kutubnya yang sama didekatkan, itu akan saling menolak. Tapi kalau berbeda kutub maka akan tarik menarik. Nah, itu dimanfaatkan untuk menggerakkan jarum. Sedangkan redamannya itu, karena ini alat yang sebetulnya secara tradisi ini lebih dulu ketemunya, jadi sebelum ada alat-alat yang lain, ini yang dipakai dulu. Maka konstruksinya pun relatif lebih besar dibanding alat ukur yang lain. Dan tolong dipelajari, silahkan, besi putar ya. Kemudian ada juga alat ukur yang berdasarkan panas, termoinstrumen. Itu di sini AC/DC ya. Jadi kawat dialiri terus lalu menjadi panas, maka muai kawat ini, di mana ketika kawat itu dikasih panas, dia memuai, kemudian muai itu ditarik dengan pegas ini, sehingga menimbulkan gerakan yang bisa dimanfaatkan untuk jarum pada alat ukur. Kemudian ada juga termoinstrumen yang panas itu menggunakan termokopel seperti ini. Termokopel itu dua buah kawat, kalau di ujungnya disatukan kemudian dipanasi, maka ujung kawat yang lain itu akan terjadi beda potensial atau tegangan. Nah, mekanisme ini digunakan untuk menggerakkan atau menyuplai arus pada sistem kumparan putar. Jadi sistemnya ini kumparan putar, tetapi arus yang diukur tidak langsung ke kumparan, tetapi yang ke kumparan adalah tegangan dari termokopel ini. Tentu yang berlaku nanti hukum Seebeck dan lain sebagainya yang jelaskan tentang termokopel. Jadi kata kuncinya termokopel. Silakan dicatat, dipelajari nanti bagaimana cara kerja termokopel. Sehingga termokopel ini bisa dimanfaatkan untuk alat ukur. Namun alat ukur yang saya sebut dua terakhir ini di lab untuk pendidikan itu jarang ditemukan. Jadi nanti kita pakai kumparan putar yang paling banyak, sama elektrodinamometer yang kemarin. Tuh. Nah, ini juga model termokopel yang tadi saya sebutkan. Rangkaiannya seperti ini. Jadi karena pada dasarnya displaynya itu dengan kumparan putar, sehingga cara-cara perhitungannya mirip sekali dengan asas kumparan putar. Serasa itu, dan ini adalah kemarin elektrodinamometer yang menjelaskan tentang
wattmeter satu fase, di mana torsinya itu sama dengan K kali super T, integral 0 sampai T, IC kali IP dt. Di mana IP itu pada dasarnya adalah sama dengan tegangan yang lewat di kawat ini, dibagi dengan jumlah tahanan, yaitu tahanan khususnya R ini, pembatas, ditambah dengan tahanan gumparan tegangan ini. Sehingga kalau kita lihat ini sebetulnya torsi yang dihasilkan itu sama dengan perkalian antara arus dikali dengan E ini. E ini karena per RP-nya nanti dikeluarkan ke depan keluar. Jadi IP ini kita ganti dengan E per RP. Ya. Ini kita ini ya. Apa bisa? Saya nggak pakai gambar guys. Oke, intinya ini coba kamu catatin ya, coret-coret. Jadi karena IP itu sama dengan E per RP, ERP-nya taruh sini. Jadi K seperti integral 0 T kali IC dikalikan E per RP. Nah, RP-nya itu konstan, oleh karena itu bisa dikeluarkan di K sini, sehingga nanti K per seperti kali RP integral EC kali E. Sehingga E kali I ini merupakan daya. Gitu ya. Gitu. Sehingga rumusnya nanti menjadi torsi sama dengan K seperti kali RP integral 0 sampai T IC kali E. Itu silahkan nanti dibaca. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang alat ukur energi, yaitu kWh meter. Nah, kWh meter ini sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan elektrodinamometer ya, karena kWh meter itu menggunakan dua kawat arus ini yang di seri hubungannya, lalu ada kawat tegangan di sini. Nah, konstruksinya seperti ini magnet, sehingga di antara kawat arus dan kawat tegangan itu ada celah yang nanti diberi piringan yang bisa berputar karena gaya antara arus atau kutub yang dialiri arus dengan kutub tegangan. Ini prinsipnya. Saya punya slide meter sebenarnya, tapi di mana ya? Harus saya cari dulu.
ketemu. Nah, ketemu. Jadi tahu di mana. Oke, karena nggak ada yang ketemu. Silakan dibuka di internet banyak ya tentang KWHN. KWH meter. Nah, saya cari dulu. Mungkin Anda bisa mengetik di internet dan tulis kata kuncinya alat ukur energi atau KWH meter. Nanti kita diskusikan dan saya kasih displaynya. Itu. Tidak ketemu.
Ini gambar-gambar KWA meter ya. Ada KWA meter analog, ada KWA meter digital. Nah, ini saya ambil dari internet langsung karena saya cari di catatan saya nggak ada. Jadi ada yang 1 pas, ada yang 3 pas ya. Ini yang 3 pas. Ada yang saat ini yang 3 pas, ada yang 1 pas. Jadi KWA meter itu pada dasarnya kerjanya adalah prinsipnya hampir sama dengan elektrodinamometer atau prinsip trafo yang digunakan. Jadi dia ada kumparan tegangan, ada kumparan arus. Kumparan arus itu menyangga, sedangkan kumparan tegangan itu yang berfungsi untuk memutar piringan. Jadi rangkaian yang persisnya mungkin kita cari ya. Nah ini. Jadi ini rangkaian, ini lilitan ini tegangan, ini lilitan arus. Lalu ini asnya, ini piringannya. Nah, untuk mendapatkan displaynya itu angka penunjukan itu, as itu ditaruh roda mekanik gitu, lalu dia memutar sebagai counter untuk memutar angka-angka yang di dalam display ini. Sehingga putaran ini didapatkan tergantung, maksud saya berapa penunjukan ini tergantung dari berapa putaran yang terjadi yang disebabkan oleh medan fluksi antara lilitan tegangan dan lilitan arus ini. Nah ini terminal penyambungannya, ini 1 pas ya. Arus masuk, lalu masuk ke kumparan arus. Ini dihubung seri, sehingga prinsip ini sebetulnya sama dengan prinsipnya elektrodinamometer. Sedangkan arus tadi arus masuk bagian dialurkan ke tegangan. Output dari tegangan itu nanti dihubungkan dengan ini groundnya ya, ini dihubungkan dengan ground ke sini. Sedangkan yang terjadi di dalam karena arus tegangan ini lilitan tegangan ini hubungannya adalah hubungan paralel ya. Sedangkan kalau ini seri, rangkaian arusnya seri, sama persis dengan elektrodinamometer. Itu. Nah, redamannya biasanya menggunakan redaman magnet untuk mendapatkan itu. Ini nanti silahkan hari ini kalau diklik biasanya ada papernya ini, gambar ini. Mungkin ada pendekatan lain gambarnya. Kita cari gambar ini yang analog ya, bukan yang digital. Nah ini kalau ini sama dengan yang di gambarnya bukunya William Cooper ini. Jadi ini kumparan tegangan, ini kumparan arus. Nah, mekanisme putaran piringan ini terjadi karena adanya medan magnet antara yang dihasilkan oleh ini karena bahan magnet ya. Jadi ini kalau dialiri arus ini menjadi magnet, ini juga menjadi magnet yang tengah ini, sehingga ini ada medan magnet memutar piringan ini. Nah, di dalam piringan itu diberi as, lalu asnya ini berputar, akibat piringan ini berputar, as berputar, lalu asnya dihubungkan dengan roda gigi ini, inilah yang mengatur putaran di display penunjukan. Nah, ini redamannya magnet ini. Redamannya magnet. Yang diredam putaran piringannya itu.
Ini gambar yang penting ini sama yang tadi saya tunjukkan untuk menjelaskan kawiometer analog ya. Nanti ada kawiometer digital. Kawiometer yaitu alat untuk mengukur energi listrik. Berapa watt per jam, kaitannya dan waktu itu energi listrik. Gambar ini juga bisa kamu ini bisa digunakan ini. Ini kumparan arus. Ilustrasinya seperti itu. Untuk kWh meter. Nah, yang lain kWh meter digital yang menunjukkannya. Nah, ini kalau diilustrasikan di dalam dua dimensi seperti ini. Kalau kalian lihat di bukunya William Cooper, gambarnya seperti ini. Itu adalah kWh meter. Meter itu alat ukur energi ya, energi listrik. Jadi kalau ini Pak Masus bikin paparan tentang energi itu apa, kamu juga bisa melihat nanti di internet banyak di energi listrik apa. Oke, mungkin itu yang saya jelaskan. Nanti saya lanjutkan tentang apa namanya alat ukur frekuensi. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Alat ukur energi. Sambil buka internet, silakan kalian. Kita diskusi aja. Kata kuncinya kWh meter atau alat ukur energi. Silakan, saya kasih kesempatan dulu Sadam untuk nanya. Silakan Mas Sadam. Belum ada Pak, saya Pak. Sudah. Oke, silakan yang lain. Rahman. Iya Pak. Silakan kalau ada pertanyaan Mas. Pak, saya mau nanya Pak terkait kWh meter satu fase itu ada batas maksimal dayanya nggak sih Pak? Daya, maksudnya daya pengukurannya ya Mas. Itu kan hitung dari berapa digit angka itu ya di dalam ini. Sebetulnya itu tergantung spek dari kWh meternya itu. Jadi jumlah angka-angka yang dicatat sama atau diregister sama petugas itu karena terannya itu ukurannya bukan sebetulnya untuk spek yang
tegangannya normal 220 ya untuk menghasilkan magnet itu. Tetapi berapa lama itu dipakai, itu kan berapa putaran lalu piringan itu. Nah sebetulnya yang dihitung itu putaran piringan itu. Dalam 1 jam itu berputar berapa kali gitu. Itu gitu. Jadi pembatasan dayanya sebetulnya sebatas berapa kecepatan maksimal yang boleh dari piringan itu, dan itu kecepatan maksimal itu pada dasarnya dibatasi juga oleh masing-masing ya konstruksi ya. Kalau konstruksi magnetnya yang dihasilkan itu kan sangat tergantung dari besarnya kawat yang digunakan untuk melilit. Ada kawat tegangan, kawat arus gitu. Sehingga kalau kamu nanya masalah batas daya yang diukur berapa, dia tidak mampu mengukur berapa, sebetulnya bukan itu yang kajiannya. Karena kajiannya itu sebetulnya berapa lama dipakai, berapa putaran yang terjadi gitu. Jadi itu kan daya per satuan waktu. Nah kalau kaitannya dengan kekuatan alat itu sangat tergantung dari lilitan di kumparan tegangan. Nah lilitan di kumparan tegangan itu tentu sangat di situ diatur sedemikian rupa sehingga berapa arus yang boleh lewat di situ. Nah itu masing-masing KWH itu sendiri-sendiri. Itu. Jadi ya KWH merek apa, produk apa gitu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Tergantung dari kualitas bahan lilitan yang dikembangkan itu ya. Nah, tentu akhirnya nanti ke kelas alat ukurnya. Kalau alat ukurnya itu untuk dipasang di instalasi yang mempunyai risiko tinggi gitu, maka bahannya tentu berbeda dengan yang misalnya KWH meter yang dipakai praktek nanti dengan Pak Irsan di laboratorium instalasi itu. Sehingga kemungkinan kebakar itu kecil. Kalau yang di tempat-tempat misalnya di rumah sakit dan sebagainya. Itu jadi dari sisi tegangan nggak ada batasan Mas, tapi dari sisi arus pembatasannya ya sama dengan KWH meter itu dibatasi oleh tahanan itu. Nah yang diukur itu sebenarnya bukan dayanya maksimal berapa sih yang bisa diukur, bukan seperti itu. Karena daya itu hitungannya sebenarnya watt per jam. Nah masing-masing berapa jam berapa putaran itu. Nah, akhirnya standar lah alat ukur satu dengan yang lain itu standar tergantung dari berapa putaran yang kalau arusnya besar putarannya cepat tentunya kalau dalam hal dengan alat yang sama itu. Kenapa arus besar putar? Karena arus besar itu menyebabkan terjadi medan magnet yang kuat sehingga putarannya menjadi kencang. Oleh karena itu dayanya akan tinggi, pemakaian dayanya tinggi. Nah itu dibuktikan dengan kalau rumah misalnya kamu masang lampu banyak, itu kan arusnya banyak kan. Jadi ada 5 lampu kamu pasang, maka arus atau daya yang digunakan itu sebetulnya disebabkan karena itu penjumlahan arus yang ada di lampu itu. Akhirnya menjadi penjumlahan, kalau tegangannya standar 220 kan yang masuk rumah. Tapi arusnya itu dibatasi. Gitu. Dibatasi pun itu dibatasi dengan segala macam cara, ada termasuk bius ya. Bius itu sekring ya. Jadi harusnya tidak boleh lebih dari sekian. Dari alatnya ukur sendiri sebetulnya standar itu sama. Jadi tidak ada wattmeter yang mempunyai kemampuan yang lebih dari wattmeter yang lain. Tetapi untuk lebih itu
dibuat buat wattmeter, jadi ada 2 fasa, 3 fasa gitu. Tetapi lebih awet ya, lebih awet, lebih tahan lama itu karena dari bahannya itu. Jadi cara mengukurnya itu karena putaran per waktu, karena waktu itu berapa lama itu yang menyebabkan sebetulnya kemampuan ya, dalam arti logikanya tidak lalu ini kayak alas jarum itu misalnya skalanya maksimal 100 atau 200 volt, 300 volt. Kalau 200 volt dikasih 300 volt kebakar, enggak seperti itu di wattmeter. Di wattmeter itu arus yang lewat di tegangan itu dibatasi memang dengan R itu yang gambar yang kemarin saya tunjukkan ada R, KWH juga gitu, dibatasi berapa besar sebenarnya penambang kawat yang digunakan untuk melilit di kumparan tegangan. Semakin tinggi maka tentu semakin besar gitu. Tapi biasanya standar Mas. Itu standar. Jadi standar itu artinya maksud saya begini. Kalau satu fasa itu kawatnya misalnya berdiameter sekian, itu dibatasi titik lampunya itu maksimal sekian, itu sudah ada standarnya. Jadi nanti baca PUIL ya, ada standarisasi instalasi listrik gitu. Itu ada ketentuannya, batasan-batasannya di situ. Sehingga KWH meter itu sebelum dipakai di pasar, dia harus diuji oleh dikalibrasi, diuji, sehingga dari hasil ujian itulah yang hasil uji itu lalu direkomendasi bisa dipakai untuk publik, bisa dipakai untuk alat kepentingan khusus dan sebagainya. Itu Mas Rahman jawabnya. Jadi secara alat sebetulnya bukan lalu wattmeter ini mempunyai kemampuan jangkauan lebih tinggi dibanding wattmeter ini enggak ada yang seperti itu. Lalu kalau batasnya ya yang dibatasi itu kan sebetulnya tegangannya kan tetap 220. Nah sekarang pemakaian dayanya itu kan tergantung dari arus. Nah yang dibatasi itu arus yang lewat di kumparan itu. Semakin gede arusnya putarannya semakin tinggi. Nah kalau putarannya tinggi tentu hitung-hitungannya dayanya tinggi. Nah biasanya putaran tinggi itu kalau pemakaian dayanya tinggi, misalnya titik lampunya ditambah gitu, maka putarannya akan kencang. Nah seberapa batas maksimal arus yang bisa lewat sehingga alat itu aman tidak terbakar, itu tergantung dari diameter kawat yang dipasang itu. Nah itu ada standar-standarnya gitu. Jadi ada standarnya. Jadi pabriknya lalu membuat tidak sembarangan. Jadi tidak lalu membuat yang lebih canggih, lebih besar dalam arti dimainin di diameter kawatnya itu enggak. Ya akan standar. Paling nanti dibuat dari jenis bahannya sehingga ada yang awet, ada yang sebentar aja sudah tidak valid gitu ya. Gitu. Nah, tetapi sekarang kalau kan bungkusnya itu kan plastik ya. Kalau dulu itu waktu masih logam itu bisa dicuri Mas, ditaruh magnet di atasnya gitu, putarannya menjadi lambat sehingga registernya menjadi sedikit gitu. Banyak orang yang nakal itu diakalin gitu, jadi KWH meter itu ditaruh magnet di atasnya sehingga bayar listriknya rendah. Tapi sekarang sudah nggak bisa karena pok-pok itu semua berdari plastik, jadi medan magnet nggak tembus. Itu jawaban saya Mas Rahman. Nah kalau arusnya itu dari di rumah misalnya pemakaian dayanya besar, maka disarankan tidak pakai satu pas, misalnya pakai 2 pas. Tentu 2 pas itu lebih tinggi daya yang dipakai.
Itu secara umum jawabannya, Mas Rahman. Nanti silahkan dicek lagi karena ada speknya ya, ada standarnya gitu. Ada apa? Peraturan listrik gitu. Jadi ada ketentuan untuk membuat alat-alat listrik. Begitu Mas, mungkin yang lain silahkan di. Iya, makasih banyak Pak atas informasinya Pak. Iya. Nanti kalau mau praktikum khusus KWH itu ketika kamu ngambil mata kuliah instalasi listrik. Di situ nanti dilatih sama Pak Irsan itu. Misalnya dihitung meter, ada beberapa kWh meter yang untuk percobaan itu. Jadi putarannya yang ditentukan. Jadi kalau ditambah lampu putarannya gimana gitu. N-nya berapa itu maksudnya. Semakin cepat N-nya semakin tinggi daya daya atau listrik atau energi yang digunakan. Gitu Mas Rahman. Silakan yang lain. Mas Ilham mungkin. Setelah membaca ada pertanyaan, Rahmat mungkin sekarang sudah ada pertanyaan. Widi, monggo Mas Widi. Saya izin bertanya Pak. Syahra, silakan. Ya Pak. Tadi ini kan bukan Syahra yang ini ya, bukan Syahra yang terlambat tadi bukan? Iya Pak, yang terlambat Pak, gara-gara koneksi tadi. Oke. Nanti diabsen lagi Mas. Iya Pak. Kan tadi tergantung yang kata masuknya itu tergantung diameter kabelnya Pak. Nah misalkan diameter bukan kabel Mas, kawat. Oh ya kawatnya. Lilitan kawat tegangan terutama. Ya Pak, misalkan daya yang masuknya itu melebihi kemampuan kawat, jadi alat itu akan terbakar. Iya, KWH-nya itu terbakar gitu ya Pak. Iya, tapi biasanya jarang itu terjadi. Baik Pak. Kalau kebakar bukan di KWH penyebabnya. Jarang kebakaran di rumah dimulai dari KWH, karena KWH itu sebelum diluncurkan di lapangan itu ini. Nah yang membatasi sebetulnya itu Mas. Nanti pertanyaan Rahman mungkin terinspirasi pada kalau rumah 750 KV dayanya gitu kan, ada rumah yang 950 gitu kan, ada dipasang gitu. Itu matangnya di ini, pembatasannya di fuse ya, di bukan di KWH-nya, tapi di sekringnya itu loh Mas. MCB ya Pak ya? Apa namanya? MCD ya? MCB Pak sekarang biasanya makanya. Iya, itu di situ, bukan di KWH-nya. Jadi itu instalasi sebelum masuk KWH malah. Kelihatannya coba lihat sebelum masuk KWH ya. Sesudah KWH juga boleh aja. Karena itu risiko kebakaran itu juga tidak hanya di kawat KWH tapi di kawat-kawat kawat kabel di instalasi pun kalau dia panasnya melebihi kemampuan dari isolasinya juga bisa kebakar. Jadi yang menyebabkan kebakaran itu kemampuan isolasi kabel itu biasanya. Itu. Ya, itu pembatasnya di fuse itu Mas. Oleh karena itu setiap alat di rumah itu harus dipasang fuse. Jadi dari PLN itu masuk KWH dulu, setelah itu masuk fuse. Fuse-nya itu yang membatasi kita boleh memakai berapa kilovolt gitu ya. Sehingga sebetulnya istilahnya kalau listriknya turun atau kalau bahasa Jawanya jeglek gitu ya. Jeglek itu panelnya turun itu biasanya kalau dayanya itu melebihi dari kemampuan fuse yang dipasang di KWH itu. Jadi kalau KWH kan sering kamu naik turunkan itu kan. Jadi listrik mati kamu naikkan itu.
Nah itu yang sebenarnya alatnya di situ, bukan di KWH-nya itu, bukan alat itu terpisah dengan KWH sebenarnya. Jadi saya tunjukkan ya, mungkin ada gambar mudah-mudahan. Mana tadi gambar KWH tadi? Nah, saya cari dulu. Nah, ini. Jadi ini kelihatan, ini gambarnya kelihatan nggak ini? Ini ya, ini pembatasnya itu ada di sini nih, Mas. Ini di luar KWH ini. Jadi bukan di dalam konstruksi KWH. Jadi ini kemampuan arusnya itu di sini dibatasi nih. Jadi kalau rumahmu itu berapa dayanya itu ini yang membatasi. Sebenarnya bukan KWH-nya. Ini kan bisa turun kan kalau ini turun listrik mati kan putus gitu. Kelihatan nggak gambar ini? Kelihatan. Ya ini pembatasnya itu ada di sini. Jadi ini sebetulnya bukan batas bukan karena pengaruh KWH-nya sebetulnya, tapi ini adalah kontrak berapa listrik yang kamu artinya kontrak kamu dengan PLN itu berapa kemampuan maksimalnya itu. Kalau kamu masang daya yang besar, tidak usah merubah ganti KWH, kecuali KWH 1 fase diganti 2 pas. Tapi cukup pengganti di sini, di saklar ini. Itu maksudnya Mas Rahman. Oke, saya rasa itu. Lagi silakan sambil baca-baca. Jadi hari ini setelah KWH nanti saya jelaskan tentang frekuensi meter ya. Nanti silakan. Nanti di akhir kuliah kalau materinya sudah habis, Anda akan dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk membuat artikel, ya, membuat tulisan lalu dipresentasikan di dalam kuliah ini, sehingga nanti dari situ pendalamannya. Pada waktu nulis itu kamu akan mempunyai istilahnya, kalau saya bilang endapan yang signifikan dibanding hanya mendengarkan ceramah melalui Zoom. Oleh karena itu nanti dibagi tugas. Satu kelas itu nanti ada yang bahas ampere meter DC, ada yang bahas spot meter DC, ada yang bahas watt meter, ada yang bahas kWh meter. Lalu dalam satu pertemuan ada presentasi, misalnya wakilnya kelasnya Mas Danis siapa, wakilnya kelasnya Mbak Sofi siapa, gitu. Membahas hal yang sama. Nanti makalahnya saya nilai, PPT-nya saya nilai, kemudian kemampuan mempertahankan tulisannya saya nilai. Digabung dengan UAS dan UTS. Sama tugas-tugas yang ada. Jadi mulai sekarang, mulai harus istilahnya, ya kalau ketua kelas mungkin mulai membagi-bagi ya. Lalu mulai siapkan yang kalau bukan ketua kelas menyiapkan diri. Supaya nanti tulisannya itu adalah tulisan yang terbaik. Sehingga Anda bisa mencuri poin dari situ. Mungkin itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas
Hidayat, Nur Hidayat, Dika Hidayat, sama Hidayat dengan Hidayah lain lah. Apa sama Mas? Apa bedanya Mas Nur? Beda Pak. Beda apa? Dika. Kalau saya Hidayat tuh keberuntungan Pak. Kalau Hidayah? Kalau Hidayat tuh apa ya? Kurang tahu juga sih Pak Hidayat apa. Oke Hidayat gitu. Cuma beda Pak. Hidayat sama Hidayah Pak. Iya. Oh, keberuntungan ya Hidayat ya. Iya Pak. Kalau Hidayat tanya sama Wali Kram, tahu dia Hidayah itu. Kayaknya Pak Yai. Orang yang mendapat hidayah itu biasanya punya kecenderungan untuk ke arah yang baik sesuai dengan keyakinannya. Jadi inspirasi berbuat baiknya itu tinggi. Pokoknya ada aja ya yang penyebabnya dia bisa, misalnya yang tadinya males untuk sholat misalnya kalau yang muslim itu, lalu tiba-tiba ada power yang timbul pada dirinya untuk rajin sholat, dan setelah itu ada namanya hidayah. Jadi dibimbing ke arah yang baik, otomatis diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk lebih dekat dengannya. Gitu. Ada dorongan untuk dekat gitu. Itu namanya hidayah. Oke, yang lain ini tapi ini bulan Ramadan nggak apa-apa sambil khotbah ya. Rahmat silahkan. Kalau rahmat, kalau hidayat beruntungan. Kalau rahmat apalagi itu jadi doanya doa semua itu. Sukses Mas nanti. Cahaya, keberuntungan. Oke, silakan yang tanya, yang Putri, Ika. Belum ada Pak. Belum ada. Udah baca belum kamu? Itu sambil baca nggak? Sadam tadi sambil baca nggak? Nah? Iya Pak, sudah baca tadi Pak. Iya. Baca, sambil baca. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, lanjutkan frekuensi meter ya. Jadi perlu diingat bahwa kawia meter itu trennya sekarang digital ya, tidak analog. Yang saya jelaskan tadi adalah analog. Jadi sekarang itu trennya adalah digital. Sudah digitalisasi. Silahkan nanti di bedanya analog dan digital itu dari sisi alat itu sebetulnya analog itu lebih kalau saya lebih bisa diandalkan. Kalau digital itu karena ya seperti Anda kalau mau yang konkret itu ya pakai analog. Tapi kalau mau yang cepat tapi risiko errornya juga tinggi ya pakai digital. Karena digital itu untuk arus besar atau untuk daya yang besar dia harus dikonversi menjadi yang besaran-besaran yang kecil, karena digital itu operasinya di elektronika ya. Nah, elektronika dengan listrik itu sesuatu yang beda. Jadi harus ada proses untuk menyesuaikan seperti trafo step down itu ya. Sebelum masuk alat ukur diturunkan dulu tegangannya, yang tadinya tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Gitu. Nah, proses penurunan itu yang harus dicermati. Nah, sekarang banyak digital, coba kita lihat tadi di
alat ukur yang ada. Kita lihat ya. Oh iya. Kenapa? Nah, pencet. Nah. Ini kalau ini analog ya, ini yang seperti ini analog nih. Nah, seperti ini. Ini analog. Ini fuse-nya. Nah, ini digital nih. Ini analog, ini digital. Ini digital dan analog. Nah, ini digital. Nah, digital itu kelebihannya ya kita bisa menggunakan seperti pulsa itu. Jadi bisa diprogram ya. Kelebihannya di situ. Supaya pulsa HP ini digital. Ini. Prinsipnya prinsip digital. Jadi Anda harus mempelajari tentang tombol-tombol yang ada ini. Ini ya terminal cover untuk rumpusnya. Kemudian LED kuning untuk indikasi tempering. Kemudian ada LCD untuk display. Kemudian ini untuk keyboard untuk memprogram pulsanya yang di dalam. Gitu. Ini pengawatan ada di situ. Gitu. Ada penyambungannya ada di bawahnya. Sekarang DKI kelihatannya menggunakan digital semua. Nah, ini rangkaiannya. Nah, ini proses digital converternya. Ini orang elektronika yang belajar ya, registernya ini. Bagaimana dari analog to digital converter, jadi dikonversi di dalam digital menjadi display angka-angka tadi. Nah, ini yang biasanya kajian yang diperlukan kalau kamu nanti praktek di industri itu. Pemasangan ini, KWA1, KWA2 ini. Ini seperti apa? Nanti ada terminal-terminal ya, yang angka-angka yang harus kamu hafalkan. Misalnya ada 3 fase itu berapa kWh, lalu rangkaiannya seperti apa. Kalau konsep analog to digitalnya itu ada di sini nih. Ini ADC, ADE 7757 ini IC-nya. Pakai microcontroller, lalu pakai display dan sebagainya. Yang harus tegangan dua-duanya lalu karena ini daya jadi terdiri dari arus dan tegangan. Cara kerjanya, jadi tergantung dari ADC ini, analog, digital. Ini apa E-nya? Biasanya D, DE ya. IC untuk mengubah analog to digital converter. Pakai microcontroller. Ini pelajarannya orang-orang elektronika. Khusus mempelajari microcontroller. Pengendaliannya pakai. Kalau di tempatmu pelajaran microcontroller itu hanya sampai pada
untuk pengendalian motor-motor itu. Ya. Nah, ada lab kendali sendiri kan. Jadi tapi semuanya pakai elektromagnetik, jadi bukan digital operasinya, masih analog. Mekaniknya itu pakai analog. Nah ini instalasi pemasangannya, terminalnya ini bisa kamu pelajari dengan baik. Ini fuse-nya tadi, pembatas tadi yang ditanyakan Rahman tadi. Jadi pembatasnya itu ada di luar. Ini bukan membatasi melindungi alat, bukan, tetapi sebetulnya adalah membatasi pemakaian untuk supaya pencatatan sesuai dengan layanan di keluarga ya. Jadi bukan kalau alatnya itu tidak dibatasi, alat ini terbakar, alat ini bisa di loss sebetulnya, tidak pakai ini. Jadi alat ini akan mampu nyadat tidak pakai alat ini. Tetapi biasanya kalau loss itu tentu bayarnya tinggi dan sebagainya. Jadi rumah tangga itu dibatasi. Ada 7 kafe, ada 700 kafe, ada 1.500 kafe. Tergantung dari besar kecilnya kebutuhan rumah tangga itu. Sehingga sekali lagi pembatasan ini bukan untuk melindungi alat, tapi untuk menyesuaikan dengan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini untuk 3 pas. Ini tadi saya sampaikan. Nah ini rangkaian. Ini konstruksinya analog. Ini yang digital. Ini konstruksi untuk penyambungan. Ini analog ini kelihatannya, walaupun kelihatannya tampilannya digital ini. Ini digital. Ini digital. Silahkan didalami nanti. Ini 3 pas ini, lihat. Analog juga ini. Ini ya, 3 pas. Analog. 3 pas rangkaiannya seperti ini. Jadi ada 3 kWh di pung seri ya. Ini kawah analog. Oke. Serasa itu sekarang kita lanjutkan dengan frekuensi meter. Frekuensi meter asas mana tadi? Musik kipas ya, Bang. Benar, gambarnya hilang. Ini matinya. Hasilnya tartar. Caca. Caca. Cah. Cuci lagi tangannya. Pakai taruh dulu. Orang mati. Sumpah bener kebetulan suaranya.
Sebentar saya matiin dulu, saya bagian terlalu banyak file sehingga susah diambil karena nggak muncul. Oh ini. Nah ini dulu lah gitu. Alat ukur faktor daya ya. Kelihatan nggak gambar ini Mbak? Terlihat. Lihat. Nampak ya? Eka kelihatannya ini nggak? Alat ukur faktor daya terbaca? Terbaca, Pak. Terbaca Pak, terlihat. Oke. Faktor daya itu pada dasarnya adalah alat ukur yang namanya cosvimeter. Kenapa cosvimeter itu diperhatikan dalam listrik garis kuat? Karena kita itu mempunyai listrik itu kan sebetulnya terdiri dari sisi konstruksi ini ya, konstruksi generatornya itu. Jadi ada tegangan dan arus itu tidak bareng. Jadi ada selisih sudut akibat putaran, ya sudutnya itu V. Kalau satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, berapa derajat arus itu berselisih atau istilahnya istilahnya bisa dua kemungkinan ya, mendahului arus lebih dahulu dibanding tegangan atau tegangan lebih dahulu dibanding arus. Jadi kalau arus duluan itu namanya kapasitif, tapi kalau arusnya di belakang itu induktif. Nah, berapa besar kapasitif atau induktifnya itu alat ukurnya namanya faktor daya. Jadi tidak ada satuannya. Jadi nanti terukur misalnya 0,8 induktif, 0,8 kapasitif gitu. Nah, kapasitif itu ilustrasinya gampang kalau bukan ilustrasi di pembangkit ya, tapi nanti kamu pelajari di pembangkit. Kalau kamu punya lampu di rumah neon misalnya, kamu tambah starternya itu kamu tambah C-nya, maka neon itu akan nyala lebih cepat. Itu starternya kamu hubungkan langsung nyala dia. Tapi kalau C-nya kamu hilangkan itu maka dia akan nyalanya akan lambat karena dia akan menjadi induktif. Nah, induktif itu biasanya kumparan penyebabnya. Kalau kapasitif itu adalah kapasitor, diberi tambahin muatan listriknya supaya lebih awal arusnya. Jadi oke, sebelum menjelaskan faktor daya mungkin kita cari dulu di internet. Karena kamu belum mengambil listrik garis kuat ya. Diagram arus. Kita cari di Nah ini diagram arus itu seperti ini. Ya, ini kelihatan kan? Jadi ini output dari generator itu antara tegangan dan arus itu biasanya selalu punya selisih sudut.
Nah, digambarkan dengan diagram seperti ini. Ini, jadi ada diagram antara tegangan dan arus, antara V dan I, misalnya ini. Antara V dan I. Nah, kalau ini artinya tegangan lebih dulu 90 derajat dibanding arus. Itu artinya kapasitif, ya, induktif. Kalau tegangan dulu arusnya belakang induktif. Kalau ini arus bersama-sama ini. Nah, yang ini tegangannya di belakang. Jadi ini kapasitif. Nah, penjelasannya seperti itu. Jadi kamu pelajari nanti diagram ini, diagram arus itu untuk mendapat ini antara tegangan arus. Ini sudutnya ini. V itu ini. Jadi cos V itu adalah perbandingan antara garis ini dibanding dengan garis miring ini. Cos sama dengan sudut atau sudut dibagi garis miring. Begitu. Nah, ini diagram ini menjelaskan tentang kinerja mesin, kinerja listrik ya. Jadi kinerja listrik. Jadi gitu. Kamu nanti silahkan dipelajari ini. Biasanya ini yang ngajar Pak Farid ini di listrik 2 ya tuh. Sehingga pengertian induktif dan kapasitif itu bisa dijelaskan dengan diagram ini. Di antara diagram 2 arus. Oke ya. Ini bahannya. Nanti silahkan kalau kalian penasaran. Ini kamu pelajari. V itu ini. Kalau induktif tentu arusnya ini duluan dibanding tegangan. Harusnya kalau induktif harusnya ini tegangan, ini arus, ini induktif. Tapi kalau arusnya ini di atas gini, nah seperti ini kapasitif. Kalau ini induktif, gitu. Nah, berapa besar faktor daya atau cos V itu? Kenapa diukur? Ya ini cos V, cos sudut ini V-nya itu diukur. Jadi cos itu segitiga, cos kan sama dengan ini sisi ini dibagi dengan ini ya, ini yang tiada ya, ini dibagi ini atau ini dibagi dengan ini. Nanti silahkan di ini ilmu sudutnya. Itu yang namanya cos V. Alatnya namanya cos V meter. Jadi menjelaskan tentang ini, ukuran ini menjelaskan dengan kinerjanya tegangan, kinerjanya listrik, ya, sumber listrik antara tegangan dan arus. Nah, misalnya kalau kamu menambah C pada suatu rangkaian listrik, maka akan dari yang begini seperti ini, I-nya berubah menjadi begini. Biasanya listriknya akan lebih mudah nyala. Oke, kita kembali ke yang tadi. Kembali ke alat ukur daya tadi mana? Ke faktor daya. Ini bukan sih. Nih. Nah, alat ukurnya namanya cos V meter. Cos V meter itu adalah alat ukur yang mengukur tadi faktor daya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini biasanya menggunakan prinsip dasar dengan kumparan silang. Jadi ini rangkaian yang bergerak, ini rangkaian arusnya, ini rangkaian tegangannya. Jadi ini dikasih L dan R. Di sini tidak ada C. Kalau dikasih C maka akan menjadi frekuensi meter. Nah, alat ukurnya ya cos V meter. Kamu bisa cari di internet cos V meter.
Nah, alat ukurnya seperti ini. Ini cost P meter. Nih. Nah, dia biasanya ada dua pilihan, lagging atau induktif atau kapasitif. Nih, cost P meter ya. Nih, ini ada tulisan in ini artinya induktif. Cap ini artinya kapasitif. Nah, dia tidak punya satuan. Nilainya 0,5, 0,6, 0,7. Biasanya kalau listrik normal itu 0,8. Tinggal dia induktif atau kapasitif. Semakin mendekati 1 semakin baik. Gitu. Nah, cara kerjanya alat ini silahkan di celacak di ini kalau kamu klik mungkin keluar juga artikelnya ini. Kalau bukan iklan ini. Itu cost P meter. Lalu satunya lagi frekuensi meter. Silahkan kalau ada pertanyaan cost P meter. Sambil buka-buka internet. Jadi apa yang cost P meter itu alat untuk mengukur kinerja listrik. Dilihat dari tingkat kapasitif atau induktifnya. Nah, yang untuk menjelaskan ini digunakan dengan diagram vektor arus tadi, tegangan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Ya. Kalau untuk kerjanya cost P meter itu gimana Pak? Alat cost P meter? Ya, cost P meter itu pada dasarnya kan dikembangkan dari prinsipnya itu sama dengan wattmeter. Ya, jadi biasanya dikembangkan dengan prinsip elektrodinamometer. Elektrodinamometer bisa digunakan modifikasi menjadi cost P meter dengan asumsi bahwa antara arus dan tegangan itu mempunyai sudut. Nah, sudutnya berapa itu kalau yang diambil itu bukan cosnya, diambil itu sinnya. Jadi I kali V sin gitu. Besarnya itu maka alatnya namanya ampere for reaktif atau var meter. Tapi kalau yang diambil cosnya, jadi itu maka alat ukurnya adalah cost P meter. Makanya di dalam elektrodinamometer itu dijelaskan tentang yang pertama kali kemarin alat ukur elektrodinamometer ya. Elektrodinamometer ini nih. Ini ada varmeter, ada wattmeter, ada varmeter. Jadi ada ampermeter, voltmeter, wattmeter, posimeter. Ada satu lagi varmeter nggak disebut di sini. Ini varmeter itu volt ampere reaktif meter. Atau posimeter ya itu. Prinsipnya menggunakan ini kalau misalnya sama seperti hanya penurunan matematiknya yang beda. Nanti saya kasih kalau ini. Prinsipnya ini, torsinya maksudnya kan. Torsinya itu sama dengan wattmeter didapatkannya. Tetapi kita menggunakan cost P-nya dengan memasukkan ini sama dengan IM cos P. Kalau punya juga gitu. Jadi bukunya ada sih sebetulnya kalau itu yang menjelaskan itu sebentar.
Bukunya judulnya Electrical and Electronic Instrumentation juga. Nah, ini yang menjelaskan matematisnya itu di halaman berapa ya? Nah ini, teman ini gimana cara nanti mungkin tak matematiknya ini yang bisa menjelaskan. Jadi yang bisa dijelaskan dengan matematik yang digunakan di sini bahwa P itu sama dengan seperti T 0 sampai T V kali I dt, di mana V-nya itu tegangannya itu sama dengan Vm sin omega T, sedangkan I-nya itu adalah Im sin omega T. Kalau itu dimasukkan sin-nya itu sin X plus Y sama dengan setengah kali cos dalam kurung X min Y dikurangi cos X plus Y, nanti ketemu persamaan untuk cos V meter. Sehingga torsinya itu didapatkan di sini K2 kali P kali M cos V gitu. Sehingga cos V-nya bisa dihitung torsinya setara dengan torsi yang disebabkan oleh yang terjadi atau yang digunakan oleh wattmeter atau alat ukur daya. Itu penjelasannya di sini. Jadi prinsip kerjanya sama dengan wattmeter. Hanya di sini diambil I-nya adalah I dalam arti IM kali itu, jadi diperhitungkan itu induktif atau kapasitifnya itu. Kalau masih bingung tentu memang ini kajiannya kamu harus mempelajari teori rangkaian listrik 3 ya. Listrik 2 atau 3 itu yang tentang arus AC. Dari mana I itu sama dengan IM kali cos omega sin omega T. Sedangkan V sama dengan VM sin omega T. Jadi cara menjelaskannya seperti itu. Jadi pakai imajinasinya, artinya arusnya itu sebetulnya karena ada arus imajinernya, tidak arus mutlak gitu ya. Itu. Itu ada di teori rangkaian pelajarannya. Kalau zaman saya dulu teori rangkaian itu sampai rangkaian 4, rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3. Saya sempat dulu ngajar rangkaian 3. Yaitu tentang bagaimana matematis arus itu bisa dijelaskan pakai Laplace dan lain sebagainya. Sekarang nggak tahu saya, kan sudah modern, yang ngajar juga ada beda. Seperti itu kayak Kak. Jadi penjelasannya sama dengan wattmeter ini di rumus ini, sehingga torsinya itu sebetulnya sama dengan ini, cuman perlu diketahui bahwa I-nya ini diambil dari IM sin omega T, V-nya nanti juga VM omega T akan dimasukkan, akan ketemu persamaan yang sama dengan V tadi I kali delta ini atau rimbangan sudut sama dengan rumus ini tetap, tapi di sini I kali P cos P. Itu. Nanti tak kasih matematiknya, tak tulis dulu, harus tak salin dulu dari buku, baru bisa dipakai untuk menjelaskan. Tapi kalau di internet silahkan penjelasan matematis cos P meter. Mungkin ada nggak, coba kamu ketik. Kayaknya ada itu. Atau kalau enggak di William Cooper enggak ada, tidak sedetail buku ini. Iya Pak, ada Pak di internet Pak. Ada ya? Coba ditayangkan Pak. Saya pakai HP nyarinya. Oh ya. Kata kuncinya apa? Penjelasan perhitungan dari alat cos P meter, Pak. Oh, penjelasan perhitungan alat cos P meter ya.
Coba saya carinya ya. Penjelasan alat perhitungan alat voltmeter. Penjelasan aku nggak nemu. Ada, nggak ketemu saya malah. Nggak ketemu saya malah. Ada di buku itu soalnya. Itu tadi yang cost per meter itu untuk menghitung faktor daya kan ya Pak? Iya, faktor daya. Cost per meter itu faktor daya. Faktor daya itu kualitas atau kinerja sebuah daya listrik. Jadi hubungan antara tegangan dan arus yang tadi. Kapasitif atau induktif tadi. Iya, faktor daya. Ya, alat ukur faktor daya. Namanya faktor daya memang. Nggak ada satuannya. Coba kalau bisa digunakan perhitungan faktor daya gitu. Mungkin bisa ketemu hitung-hitungannya. Itu cost per meter itu. Tapi konsepnya tadi induktif dan kapasitif tadi. Jadi pendekatannya gitu. Iya Pak, sudah paham Pak. Ya, paham ya. Oke. Ya, Pak.
Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Alia, baru bangun ya, Nak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akhiri sekian. Nanti frekuensi minggu depan ya. Jadi tugasmu itu mempelajari KWA meter, cara kerjanya seperti apa, sampai menguasai ya, baik digital maupun analog. Jadi karena sumber belajar itu tidak satu-satunya guru, jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar, jadi banyak sekali sumber yang bisa membaca. Saya yakin era Anda ini lebih mudah belajar daripada zaman saya dulu. Kalau saya dulu sampai curi-curi bukunya dosennya gitu, kalau bukunya di meja apa sih yang dipegang bukunya gitu. Kalau dapat bukunya itu yang dipegang gurunya itu, dosennya itu insya Allah dapat Allah gitu. Karena ya yang textbook itu yang diajarkan. Sekarang nggak bisa seperti itu. Karena internet itu mensuplai semua kebutuhan kita tentang informasi. Jadi apa yang kita butuhkan sebetulnya ada di situ. Tinggal kita bisa memfilter atau enggak. Sebetulnya mana yang kita butuhkan gitu aja yang kita baca, kita dalami. Gitu. Ya, saya rasa itu hari ini. Siapa yang belum di absen? Saya berarti, Pak. Mas Arif habis jatuh, Mas. Iya, Mas Arif. Mas Arif. Iya, Pak. Oh, tapi kira habis jatuh. Tapi ke tangannya tadi digendong. Nggak tahunya gagah perkasa. Oke, saya absen lagi ya. Yang belum. Siapa tadi yang belum? Zahra Fadlan, Pak. Zahra. Ada ya tadi ya? Iya, Pak. Kemudian Lawrence. Kemudian Awalihin. Tadi ya yang ngeklik Awalihin tadi. Awalihin ada ya? Hadir, Pak. Awalihin? Ya. Berikutnya Arhan Pahlan. Tadi Arkan ada tuh, Pak. Arkan Fadlan ada tuh, Pak. Tadi. Kayaknya lagi Ada record. tadi, Pak. Ada ya? Ada tadi, Pak. Udah kayaknya. Ini terakhir. Aldia Fahmi. Fahmi udah 2 hari nggak hadir. 2 pertemuan. Ada nggak? Fahmi? Ada. Saya akhiri sekian. Ini saya rekam. Sampai ketemu minggu depan. Selamat belajar. Dan yang penting, jaga kesehatan ya. Semuanya. Terima kasih, Pak. Nah. Sama-sama. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.